Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan dalam Kejadian 9 ayat 13 sampai dengan 17. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Saudara, pernahkah dalam hidup kita seolah kita mendapatkan kesempatan kedua? Saya ingat di dalam masa COVID ada seseorang yang sudah dalam kondisi yang betul-betul sepertinya tidak tertolong, tetapi pada akhirnya menjadi pulih dan sehat bahkan sampai hari ini, dan kemudian orang tersebut berkata bahwa ini adalah kesempatan kedua. Pernahkah kita memperoleh kesempatan seperti itu, dan apa yang kemudian kita lakukan? Dalam teks yang kita baca hari ini, satu lagi kesempatan untuk manusia dari Allah. Manusia diberikan satu lagi kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru dari awal. Kesempatan dari Allah tersebut seharusnya menjadi cambuk yang menyakitkan bagi kita. Betapa tidak, saudara, Allah yang telah dikecewakan karena kecenderungan hati manusia yang jahat dan kemudian memusnahkan dengan air bah, sekarang justru melimpahkan semarak berkat-Nya. Allah memanggil segala makhluk hidup untuk mengadakan perjanjian dengan Dia dalam alam ciptaan yang sudah dipulihkan. Dan isi daripada perjanjian itu seperti dalam Kejadian 9 ayat 11 dikatakan begini, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada lagi yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Saudara, biasanya suatu perjanjian itu terjadi atas dua orang yang sejajar. Dalam perjanjian ini Allah merendahkan diri. Ia rela menyejajarkan dirinya dengan manusia. Dan sebagai tandanya, Allah meletakkan sebuah busur di awan. Tanda busur ini berangkat dari gambaran Allah sebagai ksatria. Busur adalah senjata untuk melepaskan anak panah. Ketika seseorang ksatria meletakkan busurnya, berarti tidak ada perang lagi. Itulah yang mau ditegaskan dengan tanda ini, yaitu tidak ada lagi dalam tanda kutip senjata yang ditembakkan untuk memusnahkan makhluk di bumi seperti yang terjadi sebelumnya. Tanda busur di awan seringkali dipahami sebagai pelangi. Dengan melihat pelangi, manusia dan Tuhan senantiasa mengingat akan perjanjian itu. Dan yang terpenting, saudara, bahwa perjanjian Allah tidak hanya ditujukan kepada Nuh dan keturunannya. Allah menyatakan bahwa perjanjian itu juga diperuntukkan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Allah berjanji tidak akan murka lagi pada bumi. Perjanjian itu dinyatakan Allah akan berlangsung untuk selamanya. Dengan demikian, perjanjian ini bersifat kekal. Nah, saudara, perjanjian tetap menjadi perjanjian ketika dipegang teguh oleh mereka yang berjanji. Perjanjian akan dianggap batal jika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan.
Dalam perjanjian tersebut, tentunya Allah adalah pihak yang tidak akan pernah lalai terhadap janjinya. Sebaliknya, saya dan saudara manusia kerap kali mengingkari janjinya. Jangankan janji dengan Allah, janji dengan sesama saja kita mudah lupa dan kita mudah mengingkari. Nah, dengan demikian Allah tidak akan pernah membatalkan perjanjian tersebut, karena Allah mengasihi kita sebagai gambar dan rupanya. Nah, yang menjadi pertanyaan penting yang harus kita renungkan itu begini, saudara. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah diberikan kesempatan kedua? Pemulihan Allah terhadap alam ciptaan memberikan kesempatan kedua zaman itu bagi Nuh, bagi keturunannya, dan bagi kita. Dan tentunya kesempatan ini adalah kesempatan untuk tidak lagi hidup dalam kecenderungan manusia yang berbuat dosa. Kesempatan ini adalah kesempatan untuk kembali berelasi dengan Allah. Dan di dalam bagian ini kita melihat bagaimana keharmonisan relasi Allah dengan manusia yang mau berjalan di jalannya. Manusia melakukan segala perintah Allah, dan Allah pun akan menjalankan pemeliharaannya atas manusia dengan setia. Karena itu, saudara, biarlah setiap kesempatan yang Allah berikan dalam hidup kita, itu kita pergunakan untuk melakukan kebenaran, dan bukan tetap hidup di dalam kejahatan. Karena Allah mencintai mereka yang hidup benar. Setiap kesempatan yang Allah berikan itu bukan untuk kita mengulangi dosa dan mengulangi kejahatan, tetapi justru untuk memperbaiki diri untuk hidup di dalam kebenaran. Kesempatan apakah yang sudah saudara terima dan alami? Biarlah kita ambil komitmen itu justru untuk makin hidup dalam kebenaran. Kita berdoa. Bapa yang di surga, di awal-awal tahun 2025 kami telah diingatkan kembali bahwa ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di sepanjang tahun 2024. Kiranya setiap kesempatan itu kami benar-benar mengintrospeksi diri, dan selanjutnya kami mempergunakan kesempatan itu hari ini untuk melakukan kebenaran dan bukan lagi tetap hidup di dalam kejahatan. Karena Engkau mencintai mereka yang hidup benar. Dan setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kami bukan untuk kami mengulangi dosa atau bahkan kami menambah dosa, tetapi justru supaya kami memperbaiki diri untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam jalan Allah. Ampuni setiap kami Bapa, karena kami kadang berpikir bagaimana memberitakan Injil tetapi tidak pernah memberitakan Injil atau menginjili hidup kami sendiri, sehingga hidup kami jauh daripada Injil dan jauh daripada kebenaran. Hari ini kami diingatkan supaya kami teguh di dalam kebenaran-Mu, kami teguh di dalam Injil, kami melangkahkan kaki di dalam firman Tuhan, sehingga hidup kami adalah hidup di dalam kebenaran, dimanapun kami berada. Secara khusus menyerahkan dan berdoa untuk penatua yang esok hari Selasa akan rapat Zoom terkait dengan persiapan daripada renovasi, masa transisi dari perpindahan kebaktian, jam maupun tempat. Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat bagi setiap kami, hamba Tuhan dan penatua, supaya kami satu suara dan teguh di dalam keputusan. Demikian juga jemaat, kiranya juga belajar menjadi jemaat yang bertumbuh secara rohani, karena segala sesuatu yang diputuskan ini adalah karena ada situasi khusus terkait dengan renovasi. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau pimpin jalannya renovasi ini, dan biarlah kiranya kasih Allah, pemberian Allah yang menyertai gereja-Mu, sehingga Allah yang berkarya dan bekerja di situ, dan biarlah kami pun juga terus terbangun secara rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.